Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar. Sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya seorang pria yang menembak kucing tetangga hingga mati di Kelapa Gading, Jakarta Utara diamankan polisi. Sementara di Bogor, 2 WNA asal Arab Saudi mencuri uang jutaan rupiah di sebuah agen bank. Video seorang warga menembak kucing tetangga hingga mati di Jalan Kelapa Molek, Kelapa Gading, Jakarta Utara viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berada di teras rumah menembak seekor kucing di depan rumahnya dengan senapan angin. Pemilik kucing yang merupakan tetangga pelaku mendapati kucing yang mati tidak wajar ini, kemudian memeriksa rekaman CCTV. Pelaku pun kemudian diamankan polisi. Pelaku melakukan hal tersebut karena kesal dengan banyaknya kucing yang buang kotoran sembarangan di pekarangan rumahnya. Dua warga negara asing asal Arab Saudi melakukan pencurian uang jutaan rupiah di sebuah agen bank di Jalan Raya Ciberem, Kota Bogor. Dalam rekaman kamera pengawas, kedua pelaku melakukan modus menukarkan uang hingga karyawan kehilangan konsentrasi. Pelaku juga masuk ke dalam area toko hingga leluasa menjalankan aksinya. Sementara satu pelaku lainnya berupaya mengalihkan konsumen lain yang hendak bertransaksi di tempat tersebut. Akibatnya pihak agen bank menderita kerugian lebih dari 5 juta rupiah. Jagat media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan berinisial LR menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Korban terlihat hendak berangkat kuliah dan berpapasan dengan pelaku di kawasan Pasar Jati Jajar. Pelaku kemudian memegang bagian dada korban. Korban yang syok kemudian melapor polisi, namun pelaku yang telah diamankan di Polsek ternyata alami gangguan jiwa. Dengan diagnosis surat dari keluarga dan pihak terkait. Viral di media sosial pemirsa, bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terjebak di perlintasan kereta Grogol, Jakarta Barat. Perlintasan kereta diduga rusak dan licin setelah diguyur hujan. Bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terekam video amatir terjebak di perlintasan kereta api Grogol, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik pun turun karena mendengar tanda kereta akan melintas. Beruntung setelah dibantu warga sekitar, bus berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Peristiwa terjadi pada Senin lalu. Perlintasan kereta diduga rusak dan licin usai diguyur hujan. Lalu Pak, jalan rusak. Sudah pernah 2 hari yang lalu, tadi itu informasi penumpangnya pada turun semua, pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang, bisa naik, jalan lagi tuh. Penumpang naik lagi, langsung naik lagi, udah lewat kali loh. Kini perlintasan kereta yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir saat hujan turun, tanah tersebut bisa tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi mengungkap belasan kasus curanmor di berbagai wilayah di Kota Depok. Pengungkapan tersebut berkat penelusuran barang bukti rekaman kamera pengawas. Aksi curanmor yang dilakukan 4 pelaku terekam CCTV di sebuah masjid di kawasan Pondok Cina, Beji, Depok. Berbekal kunci letter T, pelaku membobol sepeda motor sasarannya hanya dalam hitungan detik. Aksi ini dilakukan saat korban tengah menunaikan ibadah sholat.
Tak butuh waktu lama, polisi menggelandang para pelaku beserta barang bukti sepeda motor curian. Berdasarkan catatan polisi, selama 3 bulan terakhir ada 11 laporan polisi yang sudah terungkap. Selain itu, 10 orang pelaku, 9 motor curian, serta surat-surat kendaraan dan berbagai jenis kunci letter T turut diamankan. Mereka melakukan pencurian berpura-pura ke masjid, tempat ibadah, kemudian di saat sepi lengang, pada saat masyarakat sedang melakukan ibadah, mereka melakukan pencurian dengan letter T. Saat ini polisi masih mengejar sejumlah pelaku termasuk yang berperan sebagai penadah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi terus selidiki kasus perampokan di sebuah rumah pasangan lansia di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berhasil membawa kabur emas korban hingga 5 miliar rupiah. Polisi selidiki kasus perampokan di sebuah rumah yang dihuni pasangan lansia di Jalan Ahmad Jais, Surabaya. Para pelaku yang berjumlah 4 orang mengaku sebagai petugas PDAM agar bisa masuk ke dalam rumah. Memanfaatkan korban yang lengah, para pelaku kemudian membawa kabur perhiasan dan emas batangan senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Polisi menyatakan akan segera mengungkap kasus ini. Untuk pencurian di Polsek Genteng ya, saat ini masih kita lakukan penyelidikan rekan-rekan, mohon dukungannya, mohon doanya. Nanti segera kita lakukan pengungkapan. Ya, saat ini masih proses penyelidikan ya, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi-saksi, nanti perkembangan pasti kita sampaikan. Ya. Apakah sudah ada tersangka yang kemungkinan Nanti ya, baru kejadian kemarin ini polisi masih bekerja penyelidikan. Kesempatan pertama nanti kita kabari rekan-rekan media. Ada CCTV? 1 kilo ya, nanti kita kabari ya rekan-rekan media. Mohon sabar, mohon doanya ya. Sebelumnya, para pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dengan modus ingin memeriksa meteran air di dalam rumah. Korban yang tak curiga mempersilahkan 2 pelaku masuk ke dalam rumah. Sementara 1 pelaku lain masuk secara menyelinap dan 1 lainnya berjaga di luar rumah. Korban yang lengah karena sedang menerima telepon tak menyadari para pelaku mencuri perhiasan dan emas batangan milik korban hingga kemudian mereka melarikan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 2 anak laki-laki di Jakarta Timur menjadi korban pencabulan yang telah dilakukan selama 20 kali. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih memburu pelaku pencabulan yang melarikan diri. 2 anak laki-laki di Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi korban pencabulan. Korban mengaku pencabulan sudah berlangsung 20 kali. Pelaku juga memberi uang Rp100.000 kepada korban agar tidak menceritakan pencabulan tersebut. Sementara pelaku tidak dikenal oleh warga sekitar. Sementara itu, polisi gagal menangkap pelaku karena tidak berada di rumahnya yang ditinggali bersama ayah tirinya. Selanjutnya, polisi membawa 2 anak laki-laki tersebut ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jarang, Pak. Saya tanya sama orang tuanya, jarang kesini katanya, karena dia tinggalnya di sana. Tinggalnya di Jumrawang gitu. Saya sendiri makanya sendiri gak kenal saya pelakunya. Katanya namanya ini anaknya sini. Udah, saya tidak tahu namanya siapa, anak itu siapa, namanya gitu. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak baik sesama jenis maupun lawan jenis masih terus terjadi. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat membantu, mengawasi serta melaporkan tindak kekerasan seksual menjadi solusi pencegahan kasus pencabulan terhadap anak. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sejumlah anak SMP di Jakarta Barat menjadi korban pemalakan preman. Pelaku merampas 3 ponsel korban dan kabur dengan motor. Kejar-kejaran terjadi di gang sempit permukiman padat Jalan Karya Bakti, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Warga mengejar 2 pengendara motor yang merampas ponsel milik pelajar SMP. Namun warga kehilangan jejak, kedua pelaku hilang melarikan diri. 2 pria mengaku preman kampung memaksa 4 pelajar SMP mengikuti mereka ke sebuah saung atau gubuk. Kedua pelaku kemudian merampas 3 ponsel milik para pelajar dan pergi dengan sepeda motor. Namun, korban berteriak minta tolong membuat warga berdatangan dan langsung mengejar pelaku.
Ya dibilang dikumpulin semua disitain sama dia bilang saya orang sini orang Serengseng saya jagoan sini katanya. Dia ngomong begitu. Nah pas Saya HP-nya ceritain tuh sama anak pelajarnya. pas HP-nya diambil, Ya dia baru teriak maling dia betul maling-maling gitu ya tolong dulu tolong gitu saya sakit maling. dikejar sama abang ya. Kejar ya. Sampai Kejar sono ke sono. Untuk mengecoh warga, seorang pelaku sempat membuang salah satu ponsel. Akibatnya, warga kehilangan jejak lantaran kedua pelaku langsung masuk ke dalam ganggang permukiman. Petugas Babin Kamtibnas Polsek Kembangan telah melakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tak kehabisan akal, pelaku curanmor di Rembang, Jawa Tengah mengincar motor curian dari live streaming acara dangdut. Sepeda motor curian dijual ke wilayah Blora dan Pati dengan harga rata-rata Rp2 juta per unit. Empat tersangka kasus curanmor dari Tuban, Jawa Timur ditahan Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah. Komplotan ini cukup unik, mereka mengincar sepeda motor di lokasi pentas dangdut ataupun pergelaran ketoprak. Untuk mengetahui lokasi sasaran, pelaku memantau tayangan live di media sosial. Pelaku atas nama AS mencari sasaran dengan cara melihat live streaming YouTube. Jadi dia ngelihat itu, ya live streaming itu yang langsung. Hari ini ada hiburan di mana? Baik ketoprak maupun dangdutan. Jadi dia sudah membaca situasi, jadi sudah benar-benar niat artinya. Tersangka menggunakan kunci letter T dan hanya membutuhkan waktu setengah menit untuk membobol sepeda motor. Sepeda motor curian dijual ke wilayah Blora dan Pati dengan harga rata-rata Rp2 juta per unit. Hasil pengembangan komplotan ini, polisi mengungkap kasus curanmor di lebih dari 40 TKP. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Seorang pengendara mobil menodongkan senjata api ke petugas SPBU Res Area Cibubur, Tol Jagorawi, Jakarta Timur. Informasinya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah di Lapor Polisi.